Kebetulan kan karena Mas Suryo adalah sebagai pakar film. Satu video yang dua, ya betul. Dua, bukan satu. Dengan durasi 4 menit, Ya, 28 detik. Gimana hasil dari Ya. analisa? 21 Juni 2018. Itu postingan dia. Postingan pertama. Postingan pertama di sini. Nah, kalau yang ini kan cukup panjang. Cukup panjang. Jadi menyenangkan ini. Nah, karena kan gerakannya kan memang luar biasa. Ya. Karena nah, yang di 2021 itu Juni tanggal 27. Oke. Dan itu ada juga. Dan di judul itu jelas banget saya tuliskan bahwa itu hanya video dalam tanda kutip Ya. LM. Saya tidak menyebut nama cowoknya sama sekali, apalagi menyebut RK. Hasil analisa terhadap video Dua kali, ada dua video yang saya masing panjang. 428. 428, satu lagu dan 4. Ya. Hasilnya adalah Kalau tidak melakukan, lapor aja ke polisi, memberi keterangan palsu. Bahwa Lisa ini ya memberi keterangan palsu. Kalau benar, ya sudahlah, sudah melakukan, baik itu pra atau pasca. Pra maksudnya pra kelahiran, pasca maksudnya atau setelah hamil mungkin dia melakukan, ya sudah minta maaf aja, diselesaikan secara baik-baik. Tapi kalau dia mau dua istri, ya baikkanlah sama istri yang pertama kalau diterima. Ya, kalau tidak diterima, ya sudah diselesaikan secara baik-baik. Itu kan perkenalan 2021 ya? Ya. Palembang bulan Mei tadi ya? Ya. Nah, Enggak, bukan bulan Juni. bulan Juni ya? Iya. Oke, bulan Juni. Komunikasi awal. Ah, Oh, oke. komunikasi awal bulan Mei. Iya, komunikasi awal bulan Mei, lalu Iya. Juni Iya. 3 hari di Palembang kan? Iya. Oke. Boleh tahu nggak sih kelahiran anaknya sendiri itu di bulan apa, tahun berapa, dan tanggal berapa? Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Oke. Kalau kita bicara logika sedikit perhitungan HPL Bang ya, Iya. itu kan tidak masuk di akal. Iya, Dengan pertemuan bulan Juni ya. Oke. Jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, lebih cepat. Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya. Iya. Pengakuan seperti itu. Hal itu tapi sudah ada bukti untuk kelahirannya sendiri bang. Oh, Ya pastilah, sudah. kalau kita bicara nggak mungkin kita berdasarkan Iya. tidak ada. Anak terlahir. Iya. Besti, ada yang baru. Si Lisa Mariana Presley katanya press conference ya. Pers conference sama cumi-cumi.com. Jadi ya namanya orang tukang bohong. Sekarang ngomong apa, nanti ngomong apa, lawyer ngomong apa. Mau dengar dulu nggak? Aku potong, mohon maaf ya, izin kepada cumi-cumi.com. Aku cuma motong sedikit, lihat dulu ya. Nanti di akhir baru aku kasih tahu yang ceder gitu ya. Saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa. Ya. Gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Udah dengar? Dia ngomong gini, untuk bulan saya lupa. Kalau nggak salah awal tahun 2021 gitu. Sementara di press conference dia bilang di Juni si lawyernya itu kan. Kalau Juni mah bukan awal atuh. Juni itu adalah pertengahan tahun. Tapi yang sesungguhnya terjadi, kalau kamu lupa, saya ingetin lagi ya. Kamu itu ketemu di akhir 2020 di Medan. Setelah melalui proses casting, kamu diundang ke sana untuk menemani sebagai rantang. 2020 akhir, Lisa. Allahu Akbar. Kenapa kamu masih muda, udah pikun? Kenapa? Ada yang kamu rahasiakan? Ada yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan kalau kamu ngomong dari akhir 2020? Kenapa? BTW part 3 belum ya saya ya? Bentar ya, baru bangun tidur banget tuh, lihat saya masih guladi kayak gini. Bye, saya mau mandi hula ya. Sebenarnya aku mau spill tentang surat-surat perjanjian kalian, aku yang ada di situ, tapi nggak boleh karena udah ada upaya hukum yang kami jalani. Nanti aja ya, di kantor aja ya. Nah, itu yang saya tidak mau campur terlalu jauh, karena kan seperti saya bilang, saya ini bukan kuasa hukumnya Lisa. Ya, kalau saya kuasa hukumnya Lisa, pasti saya akan gali semua alat bukti yang dimiliki, baik itu percakapan, perjanjian, hitam putihnya seperti apa,
saya telusuri ke belakang seperti apa. Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. The eight of source ini kalau menurut saya sih ya, RK itu nggak mungkin untung dengan apapun itu. Jadi kalau boleh saya katakan sih, video yang muncul ini ya akan memperkuat orang-orang yang mempercayai RK bahwa itu tidak benar, dan akan memperkuat orang-orang yang tidak menyukai RK, karena saya belum nemu orang yang menyukai LM ya. Tapi karena nggak menyukai RK, jadi akhirnya mendukung apa yang dikatakan LM ini adalah benar. Jadi nggak merubah orang yang tadinya percaya benar sama percaya nggak benar ini untuk menyeberang. Jadi orang yang percaya akan semakin kuat percaya itu terjadi. Orang yang nggak percaya, seperti saya salah satunya, akan semakin ya percaya lagi kalau lah yakin kalaupun ternyata dia tuduhannya itu betul, lah dia kalau memang video itu betul ya, artinya kan ada pria-pria yang banyak yang ya dilakukan seperti itu. Apakah artinya juga ya kan nggak ketahuan akhirnya bapaknya ini siapa, kan bisa saja begitu. Kecuali kalau ternyata apa yang diperankan itu pura-pura ya, atau film ya, dan lagi pula kan belum diverifikasi. Udah ada pengakuan kalau itu elemen, belum kan? Jadi kalau menurut saya ya ini hanyalah sebuah tuduhan dan dugaan yang ya akan harus dibuktikan kalau ingin mendapatkan sebuah fakta di sana. Pihak siapa sih yang akan diuntungkan pada akhirnya terkait video yang dari awal yang diuntungkannya LM. Karena bukan semakin ya, saya nggak pernah dengar dia ya, jadi terkenal gitu loh, jadi orang jadi tahu. Dan kalau dia mau meniti karir ke yang selanjutnya ya asalkan dia nggak keberatan ya dengan apapun yang dia akan disematkan oleh orang-orang kepadanya, ya dia namanya kalau secara brand itu se-Indonesia ini jadi tahu gitu loh. Kebayangkan kalau RK ini harus meniti karir agar namanya dikenal. Saya pun misalkan seperti itu ya, udah 20 tahun berkarir. Ini dia kayak cuman berapa tahun dalam waktu 2 minggu belakang ini mungkin lebih terkenal dari nama saya atau namanya RK sendiri, mungkin bahkan seperti itu. Ya jelas dia yang diuntungkan. Oke, mungkin artinya untuk kan pihak LM sudah buka suara nih. Seperti apa sih nanti next selanjutnya nih? Apakah akan damai kah, akan jalur hukum kah, atau seperti apa? Saya pikir ini semua akhirnya akan mungkin nggak seperti kasus yang lain ya, yang akan dilupakan orang begitu saja. Ini sepertinya akan berakhir dengan sebuah hal yang akan tegas di sini, dan sepertinya nanti akan ada sebuah ketok palu yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Terkait tes DNA sendiri, menurut penerawan Mas Denny juga, apakah pada akhir ini akan membuktikan bahwa memang isu adanya anak tersebut mengarah ke RK atau melihat? Ini baru 4 menit 3 kartu wartawan senior, tapi nanyanya langsung di ujung. Tapi nggak apa-apa, coba kita jawab. Ini sama seperti yang sudah saya jawab kemarin itu, bahwa nantinya ini akan terbukti kalau bukan. Tapi akan ada sanggahan kalau bahkan RK di sini kan seseorang yang ya berkuasa, memiliki mungkin teman di banyak lini ya jabatan, yang bisa saja dituduh nanti merekayasa ini. Jadi yang terjadi nanti ini sudah terbukti secara profesional dan secara medis kalau bukan, tapi nanti ada tuduhan seperti itu, sehingga ini kalau kita bilang itu jadi kayak kok kasusnya kayak jadi panjang seperti itu. Saya nggak mau mengatakan siapa, tapi nanti sepertinya akan ada tuduhan begitu, tapi hasilnya akan negatif. Tapi Mas, di tengah polemik ini gitu kan, munculnya video sur itu, ada mengisyaratkan apa sih? Isyarat, maksudnya isyarat apa gitu? Dengan munculnya video atau apa? Dengan munculnya video ini di tengah polemik seperti ini. Kalau saya kira sih tujuannya itu ini disebarkan oleh orang yang kalau menurut saya itu ingin agar kasus ini itu naik kembali, tapi nggak bertujuan untuk menjatuhkan di antara mereka berdua. Yang saya tahu ya, dia sudah bersuami, dia juga sudah punya anak 2 dari suami yang satunya lagi. Katanya yang satunya lagi kan saya nggak tahu tuh anak siapa tuh, jadi kan belum tahu kan. Nah
Yang itu yang saya tahu adalah sekitar dia lagi 7 bulan gitu menikah gitu kan. Jadi kan jadi tanda tanya besar sih menurut aku. Aja sih, masa suaminya nggak marah sih? Kalau saya sih jadi suaminya saya marah, malu ya. Gitu ya. Kak, itu itu juga udah ada cocologi netizen wajah anaknya jadi mirip sama suaminya. Ini gimana tanggapan Kak Aulia sendiri? Saya nggak mau itu kayak bukan karena bicara saya ya, kalau mirip atau nggak mirip kan namanya anak kecil ya. Kalau cocokologi kan Cocokologi aja gitu. Nggak ada validitas terkait itu semua kan. Kan semua kan tes DNA, kan saya bilang tes DNA yang itu kalau cuma cocokologi ya saya nggak bisa ngomong gitu aja. Pertama itu, kedua yang masalah video dia yang sudah tersebar itu kan bukan suaminya, saya marah juga itu. Harusnya suaminya ya keluar dong, bisa keluar dong, bisa ya keluar, eskon, jangan saya mulu dikejar-kejar wartawan, kasihan loh, mereka cari berita loh. Tapi kenal sama sosok suami dari Lisa? Enggak, saya nggak kenal, saya nggak tahu. Yang saya tahu, saya info dari netizennya memang luar biasa ya, lebih dari detektif. katanya ini ya tato tukang tato namanya Edo. Suaminya Kak? Iya, suami. Ya mungkin. Edo. Ya mungkin mana ada yang emang Edo.